Tes. Oh, masuk Chrome. Halo, Assalamualaikum. Masuk ya? Ya masuk ya. Jelas nggak suaranya? Jelas. Yang lain gimana? Jelas. Langsung aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Ya teman-teman, kita dapat seperti biasa ya agenda pekan dari Cyber Bilan, diskusi online setiap minggu atau setiap Sabtu ya. Pada minggu ini berbeda ya. Biasanya kita pagi-pagi atau sore, untuk minggu ini kita malam-malam. Dan pada hari ini kita bersama Hamdan Akram. Langsung. Hamad. Ya, Hamad Akram. Langsung bacain aja ya CV-nya sama Ane ya. Sama IPB 2016 University Bachelor of Economy Education 2016 IPB University. Terus lulus tahun ini ya, Krom ya, 2020. Insya Allah. Mayor of Agribusiness GPA 3,17. Kurang paham. Terus lulusan Ashifa Islamic Boarding School pada tahun 2013, major option 2016. Terus work experience di PT Yena Raja Nusantara, President Executive Officer 2016, Class and Cliffs 2020, Founder and Chief Executive Officer 2019, Juli 2019, Agribusiness and Technology Park 2017, Keris kurang jelas kelihatannya. 2017 Keris Producer Farm, 2018 Founder of Chief Executive Officer.
2019 Best Business Team in Agribusiness Export Department of Agribusiness IPB University. 2019 Finalis of the Most Entrepreneurial Student in IPB Application Work IPB University. 2019 Grand Representative of Young Entrepreneur Program Ministry of Young Sport Indonesia. 2017 Gold Medal of Men Basketball in Spectacular. 2019 Facultas of Economy and Management IPB University. 2017 Most Valuable Player of Men Basketball. 2018 Spectacular Facultas of Economy and Management IPB University. 2018 Bronze Medali for Men Basketball in IPB Student Olympic IPB University. 2017 runner up in Agri-Day Business Plan Competition Factual of Agriculture Pajajaran University. Ya, itu dia. Maaf nih teman-teman, bahasa Inggrisnya jelek banget. Ya. Ya. Gimana Krom, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Dulu gue tuh pernah ketemu 2000 berapa ya? Kalau inget ya 2016, kayaknya enggak sih, pas Mas Hamas ngisi di Telkom kalau nggak salah, apa di PLN gitu. Pas baru lulus. Oh, nggak ingat. Lupa. Nggak inget sih. Udah lama. Iya. Ya. Langsung aja ya. Kita langsung mulai aja ya, Krom ya. Iya. Nah, nih kan gue juga lo udah punya, sebelum ini gue udah tahu lo punya apa tadi yang chips ya. Nah, nih udah ada berapa pertanyaan dari teman-teman nih. Langsung aja ya, bagi pengalaman gimana awal bangun Clips aja. Yang pertama, dari mana ide tersebut muncul? Nah, bangun, sorry. Nah, gimana nih lu sampai punya ide buat Clips ya? Nah, sorry karena penyebutannya salah. Sampai punya ide gitu, dan itu dari Lele ya, kalau nggak salah. Aja ya. Ya. Wah. Langsung aja nih. Oke, langsung aja. Iya. Kalau ide untuk bisnis Clips, panjangannya Clips Catfish Chips, itu idenya menarik sih, dapatnya dari mana. Soalnya saya ini biasanya kalau nyari ide, itu biasanya suka jalan-jalan, pergi jauh-jauh, keluyuran, belusukan, untuk nyari ide atau sekedar nyari inspirasi. Tapi justru ide yang saya gunakan, bisnis yang saya jalankan selama ini, idenya itu datang dari hal-hal di dekat saya selama keseharian saya. Dan untuk Clips ini, idenya saya dapat dari dua bisnis yang kebetulan saat itu bisa dibilang ada dalam keseharian saya. Kan seperti yang mungkin diketahui di CV, bahwa awalnya dulu saya bisnis budidaya ikan lele. Itu di Bogor. Kemudian saat saya pulang ke rumah di Surabaya, orang tua saya ada bisnis olahan ikan laut. Itu membuat pempek dan kerupuk dari bahan dasar ikan laut. Jadi ya langsung otomatis kepikiran aja gimana kalau dua bisnis ini digabungkan. Antara bisnis budidaya ikan lele dengan bisnis olahan ikan laut. Akhirnya saya menciptakan produk yaitu kerupuk ikan lele. Simpel itu sih sebenarnya. Terus kedua nih, kenapa milih ikan lele? Kenapa ikan lele? Kebetulan ini sebenarnya juga baru saya jabarkan di penelitian skripsi saya tentang potensi ikan lele. Kan kalau kan semua orang tahu ya ikan lele ya, dan kebanyakan stigma orang tentang ikan lele ini, ikan lele itu ikan yang murahan, ikan yang kotor, ikan yang budidayanya nggak hygiene atau nggak higienis. Dan padahal pada kenyataannya justru ikan lele ini memiliki potensi yang sangat besar. Kalau dibilang budidayanya nggak higienis, saat ini udah mulai banyak banget berkembang metode budidaya ikan lele yang itu higienis banget, menjaga banget apa yang diberi pakan apa yang diberikan kepada ikan lelenya,
terus proses budidayanya, penggantian airnya itu dilakukan dengan baik, sehingga bisa dibilang untuk budidaya ini udah sangat higienis. Kemudian untuk khasiat ikan lele itu juga banyak banget kandungan positifnya. Kadang kita kalau makan ikan lele ya asik makan aja di warung pecel lele, padahal ikan lele itu punya banyak khasiat positif seperti tinggi protein dan omega 3. Itu. Dan untuk produktivitas ikan lele sendiri ini bisa dibilang sangat tinggi. Tahun 2015 itu menurut KKP produksi ikan lele tertinggi ketiga di Indonesia. Dan pada tahun 2017 setelah ditemukan beberapa metode budidaya yang lebih efektif, produksi ikan lele ini bisa meningkat sampai 131%. Jadi dari segi ketersediaannya atau availability ini, ikan lele ini sudah sangat melimpah dan sayang jika nggak dimanfaatkan. Dan kemudian saya sempat membaca jurnal tentang kajian pemasaran ikan lele bahwa disebutkan di Jawa Tengah itu 98% hasil produksi ikan lele disalurkan kepada pengepul dan tengkulak yang kemudian dibawa ke pasar tradisional dan warung pecel lele. Dan itu 98%. Dan hanya sisa 2%-nya saja yang masuk ke industri pengolahan. Padahal kan seperti yang kita tahu bahwa pengolahan ini kan bisa dibilang solusi atas beberapa masalah produk-produk pertanian ya. Kan produk pertanian itu kita kenal mudah rusak, nggak tahan lama, kemudian harga jualnya rendah. Nah, dengan pengolahan ini bisa menjadi solusi atas beberapa masalah tersebut. Tapi sayangnya di Jawa Tengah itu di jurnal menyebutkan hanya 2% saja yang masuk ke industri pengolahan. Dan dari olahan-olahan ikan lele yang sudah kita ketahui ya banyak ya, ada nugget lele, abon lele, ada kerupuk lele, bahkan ada biskuit lele. Itu setelah saya lihat, saya survei pasar, ternyata dari produk-produk tersebut belum banyak dikenal oleh masyarakat. Nggak seperti beberapa produk komoditas lainnya. Misalkan kita lihat pisang, keripik pisang, kan udah sangat dikenal oleh masyarakat, udah diterima oleh masyarakat, dan ada bisa dibilang ada merek yang sangat terkenal oleh masyarakat. Kalau keripik pisang itu ada Zanana Chips. Kalau misalkan keripik kentang lebih dikenal lagi ada Citato. Nah kan kalau untuk produk olahan lele ini belum ada bisa dibilang. Dan itu sangat makin membuat saya tertarik dan tertantang untuk membawa produk olahan lele ke level merek-merek yang terkenal tersebut. Itu kenapa ikan lele. Jadi otomatis untuk budidaya ikan lele juga ya, setahu saya sih dulu pernah belajar di SMA, nggak terlalu susah juga ya, Prom ya, benar? Enggak tuh. Kalau budidaya lele itu emang kita dengerinnya mudah ya dan bagus untuk pemula. Itu ada benernya ada salahnya sih. Kalau dibilang bisnis ya bisnis nggak ada yang 100% mudah, pasti ada tantangannya. Ya. Nah, nih dan sekarang kan lagi COVID-19 nih. Nah, anak-anak milenial atau anak muda bingung nih. Gimana tips nih bisnis untuk di kalangan milenial. Nah, untuk Akrom sendiri kan udah berkecimpung ya, udah lama. Nah, gimana nih tips untuk kalangan milenial dalam pemula dalam berbisnis? Kalau tips untuk milenial ya otomatis untuk saya juga ya, karena saya juga anak muda milenial. Ya anggaplah ini self reminder lah, pengingat untuk diri saya sendiri. Ya kita kan sebagai milenial ini kan kita lagi di fase berkembangnya. Kita lagi kreatif banget. Kita lagi suka banget nyobain hal-hal baru. Tapi kan di satu sisi kita milenial juga punya banyak lah kan sisi negatifnya. Kita suka gaya-gayaan, kita suka pencitraan, kita jaiman, kita masih banyak banget waktu yang nggak produktif. Dan masih banyak lah, kita semua pasti udah tahu selaku anak muda. Nah, kalau mau bisnis atau mau sukses bisnis sih, katanya, kenapa katanya? Soalnya saya belum sukses. Katanya kita sebagai milenial itu harus mengesampingkan sisi-sisi negatif kita itu. Kalau kita mau bisnis ya kita nggak boleh jaiman, kita nggak boleh banyak waktu kebuang, kita nggak boleh gaya-gayaan. Dan yang paling penting kalau kita mau bisnis, kita sebagai milenial kita jangan lupa sama esensi utama bisnis. Apa itu esensi utama bisnis? Ya jelas profit, keuntungan atau cuan lah. Karena banyak banget teman-teman saya mungkin atau anak muda lainnya
itu bisnis digunakan sebagai ajang buat gaya-gayaan, pencitraan. Yang itu bisa dibilang ya udah menyimpang kan. Dan ada kata senior bisnis saya yang orang Jawa, dia bilang kalau kalau orang dewasa berbisnis itu nyari jenang. Kalau anak muda berbisnis itu nyari jeneng. Jadi orang dewasa nyari jenang, jenang kan bisa diartikan di bahasa Jawa rezeki, berkah atau rasa syukur. Kalau anak muda itu nyari jeneng, jeneng itu apa? Nama. Jadi anak muda emang kebanyakan beberapa berbisnis itu untuk mencari nama supaya dikenal, supaya terkenal. Gitu sih. Jadi ya kita sebagai milenial dengan gaya bisnis kita ya jangan sampai kita lupa sama esensi utama dalam bisnis. Itu aja sih. Nah, itu sendiri. Oh, jadi banyak tadi benar banyak anak muda yang karena saya juga punya bisnis ya. Teman-teman saya sendiri benar kata Krom, ada yang punya bisnis buat gaya-gayaan. Sampai lupa esensi sebenarnya. Dan kalau banyak yang fokus malah kalau nggak usah teman-teman sendiri, pernah pas saya sendiri juga pas awal-awal fokusnya malah ke omset bukan profit. Nah, itu juga salah kan ya? Gimana menurut Akrom yang lebih lama gitu yang dari berbisnis? Ya emang sih kebanyakan kayak kita kalau tanya ke temen yang bisnis, berapa omset lu? Sekian, wah gede banget ya. Padahal kan emang bisnis kan beda-beda kan tergantung jenis bisnisnya. Ada yang omsetnya emang gede, misalkan konveksi atau F&B misalkan. Tapi kan ada juga omsetnya yang kecil tapi marginnya besar. Jadi emang ya kalau kita mau bisnis kita harus belajar sama expert sih, sama kita jangan sok pinter lah. Kita respect sama orang-orang yang lebih pengalaman di bidang bisnis supaya mereka juga bisa ngasih ilmu, ngasih pengalaman kita dalam bisnis. Lebih ke pengalaman sih, pengalaman tuh lebih berharga dari mereka ya untuk kita ya. Kan kalau ilmu kita bisa nyari di webinar, nyari di kelas atau nyari di e-book, tapi kalau pengalaman mereka yang mereka lakuin, yang mereka lewatin itu lebih priceless sih. Ini pertanyaan selanjutnya. Kompetensi apa yang diperlukan untuk menjadi pembisnis? Kompetensi untuk bisnis ya. Kalau kompetensi bisnis sih buat lengkapnya dan penjelasannya, kayaknya kalau di Google udah ada sih lengkap. Atau enggak ikut webinar yang banyak expert yang jelasin itu lebih pantas untuk kompetensi bisnis. Karena emang kompetensi bisnis di era sekarang tuh berubah-ubah. Kompetensi di tahun 2020 sama mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu juga pasti berubah kan. Tapi kalau dari yang pengalaman saya, bisnis 2-3 tahun ini, sebagai mahasiswa juga kan sambil kuliah, kompetensi yang penting tapi sering kita lupain tuh ada dua, yaitu disiplin sama konsisten. Kenapa? Karena gini aja, saya kasih gambaran ya. Kita misalkan mahasiswa di kampus, kita ikut organisasi atau kepanitiaan. Atau misalkan nanti pas kita udah lulus, kita masuk kerja, itu nanti ketika kita masuk, kita punya atasan dan kita bekerjanya mengikuti sistem yang udah ada. Tapi kalau kita bisnis mulai dari nol, kita atasannya sendiri, kita yang nyiptain sistemnya sendiri. Jadi kalau misalkan kita nggak disiplin, kita malas-malasan, ya gimana sistemnya mau jalan kan? Gimana anak buah kita atau tim kita mau jalan. Dan yang kedua konsisten. Kenapa? Karena selama saya bisnis, saya sering ngerasain dan juga saya sering lihat teman-teman saya itu susah banget untuk konsisten. Apalagi kita anak muda kan, sambil kuliah. Ya. Iya. Kan kita anak muda nih, suka banget nyobain, nyicipin hal baru. Itu bagus banget. Tapi negatifnya, kita anak muda kalau udah nyobain hal baru, biasanya setelah kita nyobain, udah gitu aja, kita rasa excited kita akan hal itu hilang. Nah, fenomena di bisnisnya, kadang-kadang kalau kita bikin bisnis, kita planning, itu kita semangat banget, kita planning, kita survei pasar, kemudian kita launching. Sampai 6 bulan pertama, kita masih semangat banget, tapi setelah itu kadang-kadang kita malas. Kita kayak udah ngerasa capek. Udah 6 bulan nih, udah capek, kok cuannya cuma segini sih? Kok belum dapat cuan sih? Akhirnya, Boncos dari ya, situ boncos kadang ya. performa kita turun. Masih untung kalau penjualannya doang yang turun. Kalau sampai tutup kan ya akhirnya sia-sia kan karena nggak konsisten. Itu sih dua itu. Yang penting tapi sering kita lupain.
disiplin sama konsisten ya. Iya. Nah, lanjut lagi nih. Banyak milenial takut memulai bisnis karena takut akan kegagalan. Ada saran nggak nih buat teman-teman milenial nih? Karena takut gagal dalam berbisnis, karena mulai nih takut salah langkah lah gitu. Oke. Sebenarnya kok dari saya sih, itu kompetensi atau karakteristik pebisnis yang paling utama itu dia berani ambil resiko sama nggak takut gagal. Jadi kalau misalkan belum punya dua itu, saran saya nggak usah bisnis dulu. Karena Daripada ya kenapa ya kok daripada masih nggak berani ngambil resiko, kalau ngambil resiko masih oke lah, asalkan misalkan kita nggak berani ngambil resiko, tapi di tim bisnis kita ada satu orang yang emang risk taker gitu, dia suka ngambil resiko, ya udah nggak apa-apa. Jadi kita bisa diskusi sama orang itu baiknya gimana. Tapi kalau takut gagal, kayaknya itu kompetensi yang nggak cuma pebisnis sih, tapi semua orang. Kita di dunia kerja kantoran juga kalau ada tugas nggak bisa ngerjain terus kita takut gagal, masa kita nggak ngambil kerjaannya gitu. Jadi daripada masih takut gagal terus nekat, yang penting nggak usah sekalian, daripada udah dilakuin gagal beneran dan akhirnya malah ngejelek-jelekin profesi ini, kan ya nggak baik juga kan. pertanyaan selanjutnya nih. Cara menentukan pasar konsumen yang cocok. Riset pasarnya gimana? Tentang pasar ya. Menarik sih, ini sebenarnya pertanyaan yang sering banget muncul di kita sebagai pebisnis kalau kita mau mulai bisnis. Biasanya kita itu bingung mulai dari mana, dari produk atau dari pasar. Sebenarnya menurut saya mau dari produk atau dari pasar itu sama aja. Bisnisnya akan jalan. Tetapi langkah-langkah selanjutnya ketika bisnis sudah jalan itu akan beda. Misalkan kalau kita mulai bisnis dari pasar atau yang biasa dikenal sebagai market driven ya, itu kan kita sebelum menciptakan produk atau mulai bisnis itu kan kita melihat dulu apa yang dibutuhkan sama konsumen, masalah apa yang mereka hadapi, bagaimana perilaku mereka, baru kemudian kita ciptain produk, mau itu barang atau jasa, yang bisa menjadi jawaban atas pertanyaan atau masalah mereka itu kan. Nah, otomatis kalau kita base-nya dari market driven, resiko kegagalan kita, maksudnya pasar nanti akan lebih mudah untuk menyerap produk kita ini, effort kita akan lebih sedikit gitu. Jadi kalau emang mau lebih safe, bisa dimulai dari pasar, kita ngelihat pasar dulu. Tapi kalaupun kita mau mulai dari produk, itu juga nggak apa-apa. Biasanya sih kita menambahkan inovasi dari produk yang sudah ada di pasar. Cuma jatuhnya karena ini inovasi produk, mungkin masih banyak konsumen yang belum tahu. Jadi kita harus ada effort untuk ngelakuin market education atau edukasi pasar. Ya di mana edukasi pasar ini nggak mudah ya, pasti kan effortnya besar dan juga cost-nya juga pasti banyak. Tapi ya dengan ada inovasi pasti produk kita lebih unggul daripada produk lainnya. Atau kalau mau lebih gampang, senior bisnis saya bilang, ini dengan tipe bisnisnya dia bilang ngapain kita ciptain produk-produk inovasi. Nanti kan malah susah kan edukasi pasarnya. Dan jadi dia lebih suka ngikutin arus. Jadi apa yang sekarang di pasar ada banyak, marketnya banyak, itu dia ikutin. Misalkan di F&B, sekarang kan banyak banget Thai tea, atau boba, atau kopi, ayam geprek, ada fried chicken. Ya dia bikin itu aja. Kenapa akan lebih mudah? Karena pasarnya udah jelas ada. Jadi dia nggak usah edukasi pasarnya lagi, nggak usah ngeluarin biaya lagi, nggak usah effort buat itu lagi. Tinggal gimana kita mengubah dan menambahkan atribut-atribut produk kita. Misalkan lebih banyak, lebih pedas, lebih murah, atau pokoknya kelebihan-kelebihan produk kita dibanding produk pesaing. Gitu sih kurang lebihnya. Teman-teman, jadi benar. Kalau untuk teman-teman tadi yang bilang Akram tuh kan di pasar sama produk. Nah, untuk teman-teman yang misalnya tadi budgetnya kurang atau apa, mau buat lebih baik, berarti mulai dari pasar dulu nih. Jadi teman-teman gak usah ngeluarin biaya lebih gede lagi. Apalagi kan rata-rata sekarang takut ya untuk ngeluarin
uang kan ya. Nah, teman-teman tuh, Iya. oh ya, untuk klip sendiri open reseller gak? Misalnya teman-teman nih ada yang mau. Masih. Cuma emang sekarang apalagi selama pandemi kemarin kita benar-benar berusaha bertahan ya supaya kita nggak tutup. Jadi emang dari segi produksi kita kurangin, kemudian beberapa manajemen ada yang kita. Jadi teman-teman tuh tadi yang benar membuat saran teman-teman. Jadi mulailah lebih gampang dari pasar aja. Udah ada nih, udah diciptain apa yang lagi booming, yang lagi viral. Terus jadi lebih gampang kan kalau produk sendiri kan effortnya lebih besar, lebih capek, costnya lebih banyak juga. Ya mungkin itu ya, kalau teman-teman di kampus kan pasti pernah ngikutin lomba-lomba bisnis plan, atau misalkan ada PKM, di mana itu base penilaiannya biasanya inovasi dari produknya. Mau itu barang atau jasa ya, kalau produk inovasi biasanya terbuat dari limbah ini, atau dari komoditas ini yang melimpah kita manfaatin. Kalau yang startup biasanya kan banyak kan startup membantu ini, membantu itu. Ya itu bagus banget, itu kan jatuhnya produk inovasi, tapi kebanyakan produk-produk yang muncul dari lomba bisnis atau misalkan baik itu yang swasta, kampus atau pemerintah, itu kan kebanyakan gagal, cuma sedikit yang bisa bertahan di kondisi real pasar. Kenapa? Karena emang produk inovasi market education-nya effortnya besar, dan akhirnya orang lebih milih untuk beli produk yang udah biasa mereka lihat, yang udah biasa mereka makan. Misalkan ada kerupuk tulang ikan sama kerupuk ikan. Mungkin kita sebagai pencipta kerupuk tulang ikannya mikir, wah ini keren nih, tulang ikan yang nggak kepake kita manfaatin, kita mengurangi limbah jadi produk. Tapi konsumen yang ngelihatnya, masa kita makan tulang ikan sih? Nah itu jadi kita emang harus bisa ngelihat dari dua sisi. Kita sebagai produsen mencipta produk inovasinya sama dari konsumen. Dari dua sisi. Jadi untuk klip sendiri itu produksinya di mana ya? Kalau gue tahu nih. Kalau klip sekarang produksinya ada di Kota Bogor. Nanti kalau mau tahu alamat lengkapnya, mau main-main, bisa by DM aja personal. Tapi saya lagi nggak di sana, mungkin nanti teman-teman saya manajemennya yang ngurusin. Ya buat teman-teman yang lain nih kalau ada yang mau ditanyakan langsung bisa komen aja ya teman-teman. Terus seberapa penting nih kan rata-rata pemula dan banyak yang bilang tuh bisnis itu butuh mentor untuk agar apa ya, dalam arti nggak salah jalan, nggak buang-buang waktu. Nah, menurut Akram sendiri gimana? Ya, eh, mentor itu bisa dibilang emang salah satu aspek yang paling penting di bisnis. Saya sejauh ini bisa dibilang kurang maksimal bisnisnya itu emang karena saya belum nemuin mentor yang cocok. Karena mentor kan kita nggak bisa asal pilih-pilih kan. Emang harus yang satu visi, dia lebih pengalaman, emang niatnya itu untuk mengajari kita, nggak ada niat yang aneh-aneh. Dan sampai saat ini saya juga belum nemu yang cocok. Kalau kata orang-orang sih dengan mentor pasti bisnis kita scale up-nya pasti jauh lebih mudah. Nah, terus tanya lagi nih, terus ada yang nanya, misal bisnis kan rata-rata takut modal nih, takut ngeluarin modal banyak. Nah, saran untuk mereka yang takut akan modal gimana, Koro? Sebenarnya kalau masalah nggak ada modal itu udah bisa di zaman bisnis sekarang sih ya, itu sudah bisa dibilang udah bukan masalah lagi sih, karena banyak banget modal yang bisa kita dapat dari berbagai cara. Bahkan banyak model-model bisnis model yang itu bisa dimulai tanpa mengharuskan kita punya modal yang banyak. Contohnya bisnis-bisnis yang sistemnya PO, itu kan dengan kita PO atau pre-order, orang-orang akan pesan dulu, mereka DP, dan kita produksi pakai uang DP tersebut, kemudian kita jual barangnya, kemudian kita dapat profitnya. Atau juga kalau misalkan emang kita butuh modal yang besar, sekarang udah banyak banget startup
yang menaungi pebisnis-pebisnis yang nggak punya modal ya, kayak Angin, ada juga Santara, ada banyak banget pokoknya startup-startup yang menyambungkan kita pebisnis yang punya ide, punya plan tapi nggak punya modal ke investor-investor di luar sana. Jadi bisa dibilang tinggal kita berani, tinggal kitanya aja kita berani atau enggak gitu kan. Jadi emang kembali kitanya, jadi emang modal bukan alasan sih. Jadi modal bukan alasan ya. Eh, harus berani ya. Emang Iya. sebagai mau jadi sebagai pebisnis kalau nggak berani lebih baik nggak usah terjun ya Krom ya. Ya. Kebetulan yang Clips ini awalnya emang modal kita minim banget. Jadi tapi emang kita pengen jalan, kita pengen coba dulu tes pasar Clips ini. Jadi untuk pas awal bulan-bulan awal Clips itu kita belum punya rumah produksi. Jadi kita nebeng di, jadi temen punya restoran, punya kedai gitu. Bukanya sore sampai malam. Terus akhirnya kita pagi sampai siangnya kita pinjam buat produksi Clips. Jadi untuk bulan-bulan pertama kita nebeng sama orang dulu. Karena emang kita masih terbatas modal banget. Dari situ kita punya sedikit kapasitas produksi, setiap bulannya habis baru kita planning untuk pindah ke rumah produksi yang lebih besar. Jadi emang kalau nggak ada modal, cuma sedikit modalnya, nggak berani ngambil resiko, ya udah mulai aja dulu seadanya. Terus untuk teman-teman yang mau jadi laser clips bisa lewat mana Krom? Bisa DM IG-nya aja, Clips Chips. IG-nya apa? Coba deh biar di kasih ditandai. Itu ya, Clips.chips. Nah, itu ya teman-teman untuk IG-nya sendiri udah disematkan. Jadi teman-teman kalau yang mau jadi reseller bisa langsung hubungi DM IG-nya. Untuk teman-teman yang mau nanya bisa lewat komentar ya. Ya, klip sendiri udah berapa tahun kurang lebih? Untuk Clips sendiri itu saya mulai ngerintis semester 5. Semester 5 tahun 2000 berapa? 2017, 2018. 2018, 2018 semester 5 pas kuliah. Saya mulai bulan September, terus saya launchingnya bulan saya mulai planningnya itu mulai bulan Oktober, terus kemudian saya launchingnya bulan Desember. Jadi emang salah satu ilmu yang saya pelajarin juga karakter pebisnis itu kalau punya ide, dari masa tenggat waktunya dia punya ide sampai dia eksekusi dia nggak lama. Kadang ada kan kita punya ide, terus kemudian kita takut atau kita males, akhirnya ide itu baru bisa dieksekusi 6 bulan kemudian, setahun kemudian, atau bahkan akhirnya nggak kita eksekusi terus diambil sama orang. Nah kalau saya yang ilmu yang saya pelajari emang bisnis tuh kalau dia punya ide langsung dieksekusi, di planning, dipersiapin, kemudian dalam waktu 2-3 bulan kemudian udah bisa launch. Tapi emang berbeda-berbeda tergantung berbeda-beda ya tergantung jenis bisnisnya. Pengalaman kamu sendiri sebelum bisnis punya brand sendiri Clips udah awal-awal masuk ke bisnis sebelum ke Clips lewat mana dulu nih belajarnya? Awalnya itu yang saya bilang di awal tadi, saya coba budidaya ikan lele. Itu pas saya masuk semester 3. Jadi emang dari sudah lama saya tuh memang punya bisnis, menjalani bisnis. Karena emang latar belakang keluarga saya banyak yang buka usaha, ada ibu saya, terus ada kakak saya, emang dari awal udah pengen bisnis. Cuma ya gitu masih belum berani, masih ngeliatin orang dulu, masih ada kesibukan yang lain. Baru kemudian pas semester 3 kuliah tahun 2017 itu baru nekat punya bisnis karena emang udah gatal aja kok nggak mulai-mulai bisnis sih. Akhirnya dulu itu karena saya masih minim nggak ada pengalaman dan minim ilmu itu saya nekat akhirnya milih budidaya ikan dulu. Soalnya itu kata orang gampang untuk pemula. Hmm. Dalam Clips sendiri
udah tadi kan dalam bisnis biasanya ada naik turun ya. Eh, Ya. Misalnya tiba-tiba kayak dibilang sama Akrom, ah udah capek nih, pernah ngalamin kayak gitu gak? Pernah merasakan kayak gitu gak? Ah udahan aja. Sering banget kan emang karena kita sebagai mahasiswa kan kita juga kuliah ya. Jadi emang bisa dibilang Senin sampai Jumat itu waktunya lebih banyak buat kuliah dan sisanya baru bisa buat bisnis. Jadi ada waktu buat kuliah, ada juga aktivitas di luar kuliah yang diwajibin sama kampus. Kemudian kita juga bisnis, karena emang kita ngerasa suntuk banget. Makanya saya juga di tim emang nyiptain program, di mana programnya itu emang setiap berapa bulan sekali. Kalau saya sih 2 bulan sekali, emang kita jalan-jalan gitu. Jadi kita jalan-jalan sambil belajar. Kita jalan-jalan kemana, ngeliatin tempat di sana, apa yang bisa diambil. Jadi buat refreshing diri lah. Berarti sebelum dari Clips ini belum pernah terjun ke bisnis. Itu yang bisnis budidaya ikan ini sebelumnya. Udah ya. Itu Oh yang berarti pertama. jual beli ikan lele aja gitu ya? Budidaya. Jadi emang kita Oh, budidaya. produksi dari bibit sampai besar pengemukan lah. Kalau di sapi, kita bibit sampai besar kemudian kita jual. Cuma itu nggak bertahan lama sih, nggak sampai setahun. Langsung dibuat jadi clips ya, diolah. Ya, jadi emang kita karena kita mahasiswa ya, kita masuk semester 3, kita lagi padat-padatnya kuliah, kemudian kita bisnis budidaya on farm yang itu bisa dibilang kan kita harus disiplin banget ya, kita harus standby di lahan, kita harus ngeliatin banget kondisinya, sedangkan kita sibuk kuliah, akhirnya nggak maksimal dan hampir setahun itu kita nggak maksimal produksinya, akhirnya kita tutup, kemudian kita shifting, jadi kita coba, oh karena emang kita di budidayanya nggak maksimal, kita coba ke pengolahan aja, karena kan di pengolahan kan bisa dibilang lebih santai kan, ya. Kayak produknya juga bisa disimpan tahan lama. Kalau di pengolahan kan kalau dibiarin aja nggak ada yang bisa cepat rusak, bisa busuk kan itu nanti ikan dari hasil panen. Keren, keren, keren. Jadi teman-teman kalau ada mau nanya komen ya. Belum ada mau nanya nih. Berarti sekarang udah balik ke Surabaya ya? Oh, balik. Saya belum lama ini ke Bandung karena emang ada proyek penelitian, harus bantu penelitian ke petani-petani di kawasan Pangalengan Bandung. Ya, teman-teman kalau yang mau bertanya silakan komen aja. Nah, ya, untuk ngebangun tim itu sendiri gimana kalau kan untuk clips nih dan sebelumnya udah budidaya ikan lele Ya. kan dalam kayak misal teman-teman ada yang udah mulai bisnis tapi pernah ngalamin juga dalam bisnis kan timnya kadang-kadang ada yang cekcok ya nggak sependapat. Nah itu gimana caranya biar tetap kondusif dan nggak ada selek antar teman kan itu bisa menyebabkan bisnis itu sendiri bisa hancur ya, bisa tutup akhirnya nggak lanjut lagi. Kalau pengalaman saya ya, untuk yang bisnis budidaya ikan lele emang saya rasa dari segi pembentukan timnya emang nggak baik untuk ditiru ya, jangan ditiru ya. Karena itu emang saya satu pemula, saya bingung harus ngapain. Itu saya pas pembentukan timnya, saya cuma tanya ke teman saya, ada yang minat bisnis nggak? Ada nih, gue minat. Akhirnya yang minat ini saya jadiin tim bisnis. Dan itu akibatnya bisa dibilang fatal banget sih, karena emang kita nentuin tim dulu, jadi tim baru kita nentuin job desk tanpa kita tahu mereka jagonya di mana sebenarnya. Akhirnya emang itu ngaruh ke tim gitu. Dan yang kalau emang bagusnya yang saya diajarin dan mulai saya terapkan sekarang berdasarkan pengalaman saya dulu juga, emang kalau kita mau bikin bisnis itu kalau bisa kita sendiri aja dulu. Jadi kita sendirian dulu,
pas kita planning atau pas kita udah mulai jalan ternyata oh nggak bisa sendiri, ada bagian ini yang harus diisi. Nah itu baru kita ajak teman kita atau kita rekrut sebagai karyawan atau masuk sebagai tim untuk ngisi posisi tersebut. Misalkan saya jalan nih mulai bisnis kecil-kecilan, kemudian udah mulai jalan 1 bulan 2 bulan, oh ternyata emang capek banget, pusing banget, harus ada yang bantu di bagian pemasaran. Akhirnya saya coba rekrut karyawan atau ajak teman saya untuk jadi tim untuk bagian ngisi pemasaran. Sambil jalan lagi, wah ternyata keuangannya amburadul, harus ada yang ngecek, baru kemudian kita tarik keuangan. Dan kalau kita mau narik seorang tim atau karyawan, kalau bisa emang dia lebih handal atau lebih jago daripada kita di bidang itu. Jangan sampai kita ngajak anak pemasaran atau anak keuangan misalkan, tapi ternyata kita lebih jago dari teman kita itu atau kita lebih jago dari karyawan kita itu. Akhirnya ya ujung-ujungnya kita juga yang ngerjain tugas itu. Dalam kalau Slack ya atau masalah dengan teman di bisnis, ya justru kayaknya nggak mungkin sih nggak ada masalah atau nggak Slack sama teman. Pasti ada. Cuma ya kita cari solusinya. Dan kalau emang udah nggak ada solusinya, nggak sejalan, ya mau nggak mau ya emang harus eh, dipecah atau emang orang itu keluar. Saya juga selama jalan Clips ini emang ada yang keluar dan ada yang masuk. Oh sama aja tuh ya, gimana cara manajemen tim berdasar job desk atau apa? Manajemen tim. Dari siapa tuh? Rijul P. Tadi udah dijawab ya, kurang lebih sama ya, gimana cara manajemen tim Eh, berdasarkan job iya, desk. untuk kalau buat manajemennya sendiri, saya kan cari-cari metode yang pas ya, terutama untuk bisnis small business atau bisnis kecil atau UMKM. Akhirnya saya sampai saat ini jatuh ke yang namanya KPI. Jadi namanya Key Performance Indicator. Jadi ini emang salah satu metode yang digunakan perusahaan untuk menilai kinerja karyawannya. Dan biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Tapi saya coba bikin simpelnya aja lah, ya sesuai dengan format yang kita butuhin. Dan kemarin pakai aplikasi apa ya? Saya lupa. Aplikasi Trello kalau nggak salah. Trello. Jadi emang kita job desk-nya udah ditentuin tiap bulan atau tiap minggu. Saya selama ini masih tiap minggu. Jadi untuk minggu ini misalkan job desk teman saya selaku keuangan ngapain aja. Job desk teman saya selaku pemasaran ngapain aja. Job desk teman saya selaku produksi ngapain aja. Misalkan pemasaran harus ngejual 500 piece dalam 1 bulan ini atau 1 minggu ini. Nah, di akhir minggu atau di akhir masa KPI tadi, kita selaku yang human resource-nya atau CEO-nya, kita yang ngevaluasi. Jadi kelihatan mana yang targetnya nggak kecapai, mana yang targetnya kecapai, mana yang malah melebihi dari targetnya. Dari situ bisa digunain juga untuk pembagian profit atau pembagian atau untuk evaluasi gimana ke depannya. Ini ada lagi dari Kamalia, tips kuliah sambil bisnis apa nih? Dalam hal manajemen waktu kali ya, maksudnya kan sambil bisnis. Iya sambil kuliah, ya manajemen waktu. Kalau manajemen waktu pas kuliah, kita harus sebagai bisnis harus komitmen sih. Karena kan kita tahu kan, yang kuliah juga pasti tahu semua gimana aktivitas mahasiswa di kampus. Udah kuliahnya kadang full seharian, terus ada organisasi kampusnya itu kita pengen ikut kan, pengen ikut ke acara-acara itu. Karena emang kalau kita bener ngelakuinnya emang itu acara organisasi atau kepanitiaan itu bagus banget untuk kita berkembang. Tapi kadang-kadang kita banyak juga teman-teman saya yang ikut organisasi atau kepanitiaan cuma biar gak gabut atau biar ada kerjaan atau karena dipaksa atau karena diminta sama cutting. Nah itu menurut saya yang salah sih. Kalau kita ikut organisasi atau kepanitiaan tapi kita nggak tahu tujuan kita ikut. Dan selama saya bisnis saya nggak pernah ikut organisasi dan kepanitiaan. Karena sekali ikut kepanitiaan, karena itu kepanitiaan wajib. Jadi emang untuk organisasi saya selesai di tahun pertama,
kemudian saya fokus untuk jalanin bisnis. Kenapa? Karena waktu kita udah habis banyak buat kuliah. Kalau kita pakai buat aktivitas lain, kapan buat bisnisnya? Jadi pintar-pintar juga ya manajemen waktunya, bagi-bagi waktunya. Ini dari Iya, karena Lul. oh, Lanjut, lanjut lagi. ya. Lanjutin tadi kan mau jawab. Oh, enggak, ini pengalaman saya aja sih ngeliat teman-teman beberapa di kampus, wah dia keren, ada yang banyak yang bilang, wah dia keren bisa, dia ada eh, sebagai mahasiswa yang akademiknya IPK-nya bagus, terus dia aktif di organisasi, jadi petinggi di organisasi, dia juga punya bisnis, dia juga punya proyek sosial. Ya emang nggak salah sih, karena emang kapasitas kita beda-beda. Kalau kapasitas saya sih cuma bisa kuliah sambil bisnis. Dan sejauh yang saya tahu, kalau emang kita bisnis, kita organisasi, kita aktif di lomba-lomba, ya emang sih jalan. Cuma saya rasa cuma nggak maksimal aja. Paling bisnisnya cuma sekedar jadiinnya dia punya bisnis gitu. Nggak sampai yang sukses-sukses banget. Tergantung kapasitasnya. Jadi kan bener tuh kan harus benar-benar totalitas juga biar jangan setengah-setengah ya. Iya. Terus nomor terakhir dari Lulwa Rahmah, sharing dong Kak suka duka jadi pembisnis muda. Suka duka. Sukanya hampir nggak ada sih, banyakan dukanya. Jadi emang ya karena kita bisnis dan kita base-nya sebagai mahasiswa ya. Iya, semua waktu di luar kuliah itu ya kita fokusin ke bisnis. Jadi kayak weekend misalkan, ketika Sabtu Minggu justru teman-teman tuh bisa liburan, bisa pulang ke rumah, atau bisa jalan-jalan. Justru saya sama tim itu malah waktunya dihabisin di rumah produksi buat ngontrol, buat rapat, buat itu. Akhirnya jadi ya kadang-kadang ya nyesek aja kita habis pulang rapat, kita habis pulang dari rumah produksi, terus kita lewat kafe, kita ngeliat anak-anak muda lagi nongkrong. Ya itu dukanya, kayak kita mau nggak mau harus ngelewatin waktu kita, waktu senang-senang kita, waktu asik-asik kita buat ya buat ya totalitas di bisnis. Kalau sukanya, ini karena relate sama keilmuan saya di kuliah, agribisnis. Jadinya karena saya mahasiswa agribisnis, kemudian saya bisnis, otomatis saya ngerasa saya lebih dekat sama dosen sama alumni-alumni yang emang berkecimpung di dunia bisnis. Jadi emang saya rasa akses saya ke sana lebih lebih open aja. Mungkin itu keuntungan yang saya dapat dari bisnis ya daripada teman-teman yang nggak bisnis di jurusan kuliah saya. Dari Nisa Arkom, kira-kira apa ya Kak pulang usaha di masa pandemi sekarang? Ini saya yakin teman-teman udah banyak yang tahu sih, udah banyak banget pemberitaannya atau masuk di webinar-webinar. Ya pasti alat kesehatan pasti, kemudian yang base-nya online, digital itu juga pasti. Kan emang industri digital ini yang paling bertahan di masa sekarang. Dan ya ini salah satunya e-learning, online learning, platform online learning itu. Karena kalau teman-teman pernah dengar atau pernah baca, ada suatu ilmu di Jepang, bukan ilmu sih, kayak ilmu kuno gitu di Jepang. Jadi tren bisnis itu bakal berubah setiap 5 tahun atau 4 tahun sekali, saya lupa. Ini teman-teman bebas yang mau percaya atau enggak. Saya juga setengah percaya, setengah enggak. Jadi saya lupa nama teori atau ilmunya apa di Jepang. Tapi setiap 4 tahun atau 5 tahun, tren bisnis dunia global itu bakal berubah. Dan tahun 2020 ini, itu kita lagi shifting perubahan ke tren baru. Kalau di tahun sebelumnya, itu ada nama-namanya. Misalkan tahun ini
periode 4 tahun, periode 5 tahun ini namanya tahun angin. Periode 5 tahun ke depan namanya tahun tanah, tahun depan lagi tahun api. Saya lupa 5 tahun ke belakang itu namanya apa. Cuma yang kemarin lagi berkembangnya itu 4 tahun atau 5 tahun ke belakang itu kayak semacam aplikasi-aplikasi, kemudian F&B gitu. Terbukti kan kayak misalkan Gojek itu paling lagi naik-naiknya di tahun 2016, padahal Gojek udah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau untuk tahun 2020 ke depan ini, yang katanya akan naik banget itu bisnis kesehatan dan pembelajaran online. Itu saya dibilangin sama teman saya yang kebetulan lagi kuliah sama dosennya di bulan Januari. Disampaikan tentang materi ini. Kemudian teman saya tanya dan dosennya bilang juga, selain itu yang akan mulai jatuh di tahun ini ke depannya itu startup-startup atau aplikasi-aplikasi. Kemudian teman saya nggak percaya tanya, loh Pak, kok bisa sih startup-startup yang lagi naik-naiknya, yang lagi berjamurnya sekarang ini mereka mati? Nah, dosen saya satu nggak ngasih jawaban, cuma dia bilang lihat aja ke depannya nanti kalau nggak percaya. Dan betul, pada bulan Maret kemarin, pandemi COVID ini masuk dan banyak banget perusahaan-perusahaan yang nggak cuma startup sih, tapi banyak banget startup-startup yang harus pay lead, yang harus keluar. Kayak misalkan beberapa startup yang terkenal kayak Airy, kemudian ada apa lagi ya kemarin. Kalau teman-teman ngikutin beritanya, berita bisnis atau ekonominya pasti pasti tahu banyak banget perusahaan-perusahaan startup-startup yang terkenal brand besar dari luar negeri yang harus keluar dari Indonesia. Dan ya ini teman-teman boleh aja percaya atau enggak. Teman-teman boleh percaya mau enggak. Nih terus dari di Suryo, masukan buat gue dong bang. Jadi gue berhenti kuliah untuk buat kerja, kumpulin modal hidup, bangun relasi. Makasih. Dari di Suryo. Oke. Tadi oh iya, ini pertanyaannya. Berhenti kuliah untuk kerja. Ya, bukan gimana ya? Ya nggak apa-apa sih, kan emang kuliah itu salah satu media aja untuk kita belajar untuk pendidikan. As long as kita tetap belajar, kita tetap mengenyam ilmu tapi di luar formal atau kuliah atau sekolah ya itu nggak masalah menurut saya. Karena emang udah banyak banget media untuk belajar selain di media formal kayak sekolah atau kuliah. Apalagi dengan kita kerja, dengan kita bisnis, itu sebenarnya kita juga sekaligus belajar. Kita belajar tentang apa yang kita kerjain. Menjadi expert di bidang apa yang kita kerjain. Mungkin dengan masnya sekarang kerja, kelebihan yang bisa didapat dari orang yang nanti pas lulus kuliah, ketika mereka mau ngelamar kerjaan, fresh graduate ini mereka nggak punya pengalaman kerjaan, nggak punya work experience. Padahal itu salah satu aspek penting yang dibutuhin banget kalau kita mau ngelamar kerjaan. Tapi kalau pas sekarang masnya mulai kerja dari sekarang atau mulai bisnis dari sekarang, ketika nanti mau ngelamar kerjaan di fase yang sama dengan fresh graduate ini, masnya akan kita akan dilebihkan dengan keuntungan kita punya work experience atau pengalaman kerja. Itu sih. Jadi nggak masalah mau kita kerja dari sekarang, terus kuliahnya nanti pas kita umur 25 atau 30, atau mau kuliah dulu sampai selesai, kemudian kerja, mau kerja dulu sekarang, baru bisnisnya 10 tahun kemudian, ya itu nggak masalah. Karena setiap orang pasti punya planningnya sendiri-sendiri dan punya fase waktunya sendiri sih. Kan sering itu kalau teman-teman lihat di explore Instagram ada akun-akun motivasi atau akun bisnis yang bilang nyebutin fakta-fakta kayak pendirinya KFC, dia baru mulai bisnis 60 tahun. Jadi ya nggak ada yang salah gitu. Buat Mas di Surya udah dijawab sama Chrome ya. Terus dari Surya Bagas, bang gue pengen mulai bisnis modal mulut sekarang yang prospeknya bagus apa ya? Betul gue ikut Cliff Chips. Abang Sabi kali ya. Surya Bagas. Modal mulut nih maksudnya gimana ya? Tahu mungkin kayak dapat dibilang apa ya, motivator apa yang ngomong-ngomong kayak gitu atau bahasa. Oh ya nggak boleh, bukan nggak boleh, ya boleh-boleh aja sih. Mungkin jadi influencer ya mungkin ya.
atau sharing-sharing. Nggak salah, mungkin maksudnya modal mulut nih, kalau saya nangkepnya lebih cocok jadiin kayak modal ide kita, pikiran kita, kemudian kita jadiin konten. Nah, kontennya bisa digital, bisa tulisan, bisa video, atau sekedar suara. Kan udah banyak banget kan medianya sekarang. Kalau mau bikin video bisa di Instagram, bisa di IGTV, di TikTok bisa, di YouTube bisa. Kalau mau modal suara jadi podcast di YouTube juga bisa, di Spotify juga bisa. Kalau mau jadi konten yang tulisan di Instagram juga bisa. Dan itu nggak masalah gitu. Tapi emang kalau kita mau sharing, kita juga harus mau belajar. Jangan cuma kita sering-sering aja, tapi kita ngerasa udah pintar dan nggak mau belajar. Nah, Mas, dan itu emang salah satu peluang sih. Kayak saya kemarin, saya sekarang ini mau coba bikin, saya udah mulai coba masuk ke aplikasi TikTok yang katanya orang-orang alay. Cuma saya ambil positifnya aja, karena emang banyak banget negatifnya, tapi saya berusaha ambil positifnya aja. Karena TikTok ini salah satu media yang untuk nyampain kreativitas kita dengan video, itu sekarang udah mulai banyak dilirik sama perusahaan-perusahaan besar untuk mengiklankan produk mereka atau jasa mereka. Dan nggak ada yang nyangka bahwa TikTok ke depannya mungkin 1-2 tahun ke depan akan lebih besar daripada Instagram. Jadi emang mulai dari sekarang dimulai dibangun aja. Kayak misalkan TikToknya atau Spotify, podcastnya, dan konsisten. Terus yang terakhir Kak, gimana cara kita fokus jalanin usaha sementara kita dikejar deadline skripsi? Soalnya suka-suka malas garap skripsi kalau lagi sibuk jualan. Ini susah juga sih. eh Untungnya saya, keilmuan saya ini kan di bisnis, dan topik skripsi saya dan objek skripsi saya itu bisnis saya, Clips Catfish Chips ini. Jadi, oke. Tinggal sejam 2 menit lagi ya sampai 59 takut mati sendiri. Oh iya ya. Jadi emang saya sambil bisnis sambil ngerjain skripsi, karena skripsi saya ini berhubungan sama bisnis saya gitu. Dan kalau mau tips and trick skripsi kayaknya bukan saya yang bisa ngasih saran. Karena emang skripsi itu susah dan emang kemauan kita gitu. Kalau mau bisa ditarget, misalkan 1 bulan ini full skripsi, tapi harus benar-benar selesai, kemudian bulan selanjutnya baru mulai bisnis lagi. Atau seminggu ini fokus skripsi, seminggu nggak usah kerjain lagi, kemudian skripsi lagi. Kalau saya emang saya usahain dari awal udah nge-planning kalau skripsi saya ini akan bisnis saya. Jadi hasil dari skripsi saya ini pun nanti bisa saya terapin ke depannya. Gitu. Itu ya buat jawaban buat dari awal rezeki. Nah, tadi itu ada yang nanya kan ya, Surya Bagas. Nah, untuk teman-teman yang mau gabung Racer Crypt Chips bisa langsung DM aja ya, di akunnya ini udah disematkan. Bisa langsung teman-teman bisa follow IG-nya juga dan tanya-tanya lewat DM aja. Nah, ini udah sejam juga, dan 60 menit juga. Makasih buat Akrom yang telah nge-share ilmunya, semoga bermanfaat buat semuanya, bisa dijalanin benar-benar dan teman-teman bisa bermanfaat, bisa dijalanin, bisa mempraktekkan. Kan rata-rata orang banyak nanya tapi hasilnya prakteknya entar-entaran kan, jangan sampai gitu ya. Lagi makasih buat Akrom yang udah nge-share ilmu buat teman-teman di sini. Ya, teman-teman juga jangan lupa follow IG-nya Akrom sama Cyber Community ya. Makasih sekali lagi Akrom ya. Ya, sama-sama. Semoga semua yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menilai pahala juga buat kita semua yang mendengarkan, yang terutama buat Akromnya sendiri. Itu aja ya, kita langsung tutup aja dengan Alhamdulillah aja ya teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.